Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pengantar ilmu pendidikan. Baik, untuk hari ini kita akan menjelaskan tentang landasan filosofis, landasan ataupun asas dan lingkungan pendidikan. Landasan filosofis, asas dan lingkungan pendidikan. Landasan pendidikan ini terdiri dari beberapa landasan. Yang pertama adalah landasan filosofis, kemudian landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, landasan ilmiah dan teknologis, landasan pendidikan nasional Indonesia, dan seterusnya. Terakhir landasan pendidikan nasional Indonesia ya. Saya kelebihan ini, lupa ngetik lagi, dari atas sudah ada. Pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pendidikan sehingga menjadi landasan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila. Landasannya adalah yaitu Pancasila. Bahwa Pancasila sebagai landasan filosofis sistem pendidikan nasional, ya, semua itu merujuk kepada isi kandungan ayat Pancasila. Dan Pancasila ini dasar yang paling utama, landasan yang paling utama. Kemudian selain itu pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian keputusan MPR RI nomor 2 MPR tahun 1978. Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Indonesia. Pancasila ini menjadi ciri khas ya suatu bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Termasuk dalam landasan pendidikan itu menjadi landasan utama, ya, landasan filosofis. Kemudian landasan sosiologis, ya, bahwa masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologis, artinya manusia itu tidak bisa hidup sendirian atau individu. Manusia itu makhluk sosial yang selalu bersosialisasi, termasuk bangsa Indonesia yang menekankan kerjasama, gotong royong, kemudian saling membantu, saling menolong. Itu merupakan aplikasi dari ajaran sosial. Sehingga pendidikan itu tidak memisahkan diri dari kegiatan sosial. Berinteraksi dengan sesama teman, kemudian siswa dengan guru, sesama guru dengan sejawat, atasan dan bawahan, kemudian sesama karyawan dan sebagainya. Kemudian landasan sistem pendidikan nasional, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Artinya adanya sebuah sistem pendidikan itu tidak terlepas dari kontribusi masyarakat, ya, sehingga bisa menjadikan sebuah sistem, ya, dan bisa menjadi aturan atau disahkan oleh pemerintah itu berdasarkan dengan kondisi atau masyarakat yang ada di dalam lingkungan tertentu atau wilayah tertentu. Kemudian hubungan kemanusiaan, manusia satu dengan manusia yang lain itu saling berinteraksi, melakukan hubungan, ya, bersama dengan baik dan melakukan komunikasi, ya, itu sebagainya. Kemudian perilaku sekolah pada perilaku anggotanya, artinya
pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Sekolah, ketika sekolahnya itu baik, sekolah itu bagus, otomatis perilaku yang dihadirkan atau ditampilkan oleh guru-guru atau komponen dalam dunia pendidikan tersebut itu baik ya. Ketika sekolah itu maju, kemudian beradab, berakhlak, kemudian berwawasan yang luas, itu merupakan dari perilaku anggotanya yang menekankan kepada tujuan dan visi yang berkembang lebih baik lagi ke depannya. Kemudian landasan kultural, bahwa pendidikan itu memiliki landasan kultur. Kita tahu masyarakat Indonesia memiliki budaya yang sangat banyak, ras yang sangat banyak, kemudian adat yang sangat banyak, suku yang sangat banyak, sehingga budaya-budaya atau kultur masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Nah, itu disebut dengan kebudayaan ya, bahwa Indonesia itu banyak budaya. Nah, kebudayaan ini sebagai landasan sistem pendidikan nasional. Pelestarian dan pengembangan kekayaan unik di setiap daerah itu melalui upaya pendidikan sebagai wujud dari Bhinneka Tunggal Ika ya, terhadap masyarakat dan bangsa Indonesia, bahwa dengan perbedaan ya, ras, kemudian suku, budaya, kemudian agama, wilayah dan sebagainya itu dikuatkan ya, atau diikat, yaitu dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Kemudian landasan psikologis. Landasan psikologis, perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis. Pemahaman tumbuh kembang manusia sangat penting sebagai bekal dasar untuk memahami peserta didik dan menemukan keputusan atau tindakan yang tepat dalam membantu proses tumbuh kembang itu secara efektif dan efisien. Artinya kita tidak bisa memisahkan diri dari landasan psikologis, bahwa peserta didik itu memiliki latar belakang berbeda-beda, minat dan bakat yang berbeda-beda, pembawaan yang berbeda-beda, sehingga pendidikan atau sistem pendidikan itu harus merujuk pada konsep perbedaan dari masing-masing individu atau peserta didik, sehingga nanti pendidikan itu bisa membedakan kelompok-kelompok umur ya, atau kemampuan masing-masing peserta didik. Kemudian landasan ilmiah dan teknologis. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu hasil kebaikan manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Lembaga pendidikan, terutama pendidikan jalur sekolah, harus mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahan ajar seyogianya merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan yang mutakhir atau pada saat ini ya, pada saat itu kondisi zaman itu tidak bisa kita elakkan, maka kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut, baik yang berkaitan dengan hasil perolehan informasi maupun cara memperoleh informasi itu dan manfaatnya bagi masyarakat. Artinya kita sebelumnya tidak terpikirkan bahwa sekolah itu akan daring ya, menggunakan internet ya, Zoom, kemudian WA group dan sebagainya. Dan kita pun awal-awal itu tidak bisa menguasai dan tidak menerima, tapi lama-kelamaan kondisi seperti ini kita harus terima. Akhirnya membuat atau menuntut orang tersebut belajar kembali, berusaha kembali dan mempelajari kembali, sehingga kita bisa beradaptasi dengan kondisi perkembangan zaman. Apalagi sekarang itu zaman teknologi ya, modernisasi, semuanya itu berkaitan dengan teknologi ya, online, aplikasi, kemudian Zoom meeting dan sebagainya. Kemudian landasan pendidikan nasional Indonesia. Landasan pendidikan nasional harus memiliki dasar hukum yang kuat. Landasan ideal ini kita merujuk kepada Pancasila karena sudah ideal sekali. Kemudian landasan konstitusional, yaitu kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua,
Itu asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan yang ada dalam pendidikan Indonesia yaitu kita menganut asas Tuturi Handayani, kemudian asas pendidikan seumur hidup, kemudian asas pendidikan bagi semua, dan asas Tuturi ini tadi sudah ya. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini merupakan tokoh pendidikan Indonesia yang mempopulerkan atau mengembangkan kemajuan masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan, bahwa masyarakat Indonesia harus sekolah, masyarakat Indonesia itu harus pintar, masyarakat Indonesia itu harus bisa menguasai teknologi dan sebagainya. Sehingga Ki Hajar Dewantara itu memiliki asas ya, ing ngarso sung tulodo, jika di depan memberi contoh. Artinya guru dalam hal ini harus memberi contoh pada hal-hal yang baik. Ing madyo bangun karso, jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat. Kemudian Tuturi Handayani, jika di belakang memberi dorongan. Artinya ketika yang di depan itu memberikan contoh hal-hal yang baik, perbuatan yang baik, akhlak yang baik, kemudian pengetahuan yang baik, kemudian yang di tengah-tengah ini memberikan dukungan dan semangat untuk perkembangan perkembangan yang akan dilakukan. Kemudian di belakang ini memberikan dorongan, sehingga konsep pendidikan itu dapat terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat dari pendidikan itu. Kemudian yang kedua, asas pendidikan seumur hidup, bahwa belajar seumur hidup bukan berarti kita harus terus sekolah sepanjang hidup kita. Ini sebagai asas saja bahwa umur berapapun kita masih bisa melakukan pendidikan. Dari mulai lahir ya, diazankan, itu merupakan kita pertama mengalami proses pendidikan atau mendapatkan informasi atau ilmu ya, pertama kali. Kemudian kita mati itu ditalkini, dan itu merupakan proses informasi terakhir yang kita dapatkan dalam proses belajar. Artinya belajar pendidikan seumur hidup itu gak mesti sekolah ya. Kita harus terus belajar walaupun sudah tidak sekolah lagi. Proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, masyarakat hingga pendidikan seumur hidup merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian asas semesta. Asas semesta menyeluruh dan terpadu, artinya pendidikan di Indonesia terbuka bagi seluruh rakyat, berlaku di seluruh wilayah negara, serta mencakup semua jalur, jenjang, jenis pendidikan, serta saling berkaitan antara usaha pendidikan dengan pembangunan. Artinya pendidikan itu tidak memihak kepada siapa-siapa. Seluruh masyarakat Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan, dan ini dijamin oleh pemerintah. Ya, pemerintah sebagai seorang yang bertanggung jawab, lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang asas, landasan dan asas pendidikan di Indonesia. Cukup sekian dari saya. Mungkin maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.